Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi Lanjutan. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi mengenai graf khusus. Yang pertama itu ada graf lengkap atau complete graph, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Ada graf lengkap. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Kemudian jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n minus 1 dibagi 2. Jadi kalau misalkan simpulnya itu cuma 1, maka itu dinamakan K1. Kemudian kalau simpulnya ada 2, berarti K2. Jadi penamaannya ini sesuai dengan berapa banyak simpulnya tadi. Kalau dia simpulnya 3, K3, kemudian simpulnya 4, K4, dan seterusnya. Nah, jumlah sisi pada graf lengkap itu, jadi misalkan di sini ada K4, berarti simpulnya ada 4, maka jumlah sisinya itu adalah sesuai dengan rumus ini. Jadi 4 dikurang 1, 3 dibagi 2. Nah, seperti ini. 4 dikurang 1 ya. 4 dikurang 1, 3. Kali 4, 12 dibagi 2. Berarti ada 6. 1, 2. Ini jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang dikatakan graf lengkap. Jadi, setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Simpul ini ketemu dengan ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian graf lingkaran. Graf lingkaran itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jadi kalau simpulnya ada 3, berarti C. Ya, simpulnya ada 4, C4. Simpulnya ada 5, C5, C6, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini seolah-olah masing-masing simpul ini saling bergandengan tangan. Itulah graf lingkaran. Nah, bentuknya tidak harus berupa lingkaran. Jadi graf lingkaran ini cirinya itu seperti itu. Setiap simpulnya berderajat 2. Nah, berarti dia adalah graf lingkaran. Bentuknya tidak harus berupa lingkaran. Oke, kemudian ada graf teratur atau regular graph. Nah, graf teratur ini adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Itu disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul itu adalah R, maka graf tersebut disebut graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah sesuai dengan rumus N dikali R dibagi 2. Nah, ini salah satu contoh graf teratur. Jadi kalau kita lihat graf
lingkaran ini, nah ini juga termasuk graf teratur sebenarnya, graf teratur yang berderajat 2. Kemudian graf lengkap juga sebenarnya merupakan turunan dari graf teratur. Graf teratur yang derajatnya itu adalah sesuai dengan rumus ini tadi. Ya. Jumlah sisinya N dikali R dibagi 2. Oke. Ini ada contoh. Kita disuruh menentukan berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang punya 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama. Kemudian tiap simpul berderajat sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat dari cirinya ini, graf sederhana kemudian berderajat sama. Berarti dia adalah graf teratur. Nah, sesuai dengan rumus, jumlah sisi pada graf teratur berderajat R itu adalah NR dibagi 2. Jadi, sama dengan 32 per R. Nah, kita disuruh menentukan jumlah maksimum dan jumlah minimum simpulnya berapa. Jadi, N-nya itu berapa sesuai dengan ketentuan ini. Nah, jumlah sisi dalam sebuah graf teratur itu adalah berupa bilangan bulat. Jadi, kita akan menentukan untuk masing-masing R-nya itu kita ambil karena bilangan bulat, maka R itu merupakan pembagi atau faktor daripada 32 ini. Nah, kita ambil untuk R sama dengan 4, maka jumlah simpulnya itu sama dengan 8 itu maksimum. Untuk R yang lain itu R sama dengan 8, 4 nilai N-nya. Tidak mungkin membuat graf sederhana dengan kondisi seperti ini. Jadi jumlah derajat itu lebih besar daripada jumlah simpulnya. Nah, kemudian ini juga tidak mungkin untuk R sama dengan 16, jumlah simpul 2, kemudian derajatnya 16, tidak mungkin. Jadi jumlah simpul yang dapat dibuat itu adalah 8 buah, yaitu itu adalah maksimum dan minimumnya. Oke, kemudian ada lagi yang dinamakan graf bipartit atau bipartit graph. Nah, graf bipartit ini adalah graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian P1, P2, dan P2, sedemikian sehingga setiap sisi pada graf menghubungkan sebuah simpul di P1 ke sebuah simpul di P2. Itu disebut graf bipartit, dinyatakan sebagai P1,2. Contohnya graf ini. Simpul pada P1 dihubungkan ke sebuah simpul di P2. Seperti ini. Ini dengan ini, yang ini dengan ini. Nah, tapi masing-masing simpul pada himpunan bagian ini itu tidak saling terhubung. Ini dia. Ini tidak terhubung, ini tidak terhubung. Nah, ini adalah salah satu contoh graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi
Bahkan A, B dengan D ini kalau kita pisahkan, bisa kita tarik. Kemudian yang C, E, F, G-nya. Nah, kalau misalkan kita tarik C-nya ke sini, maka dia terpisah. Gitu ya. Kita buat lagi A, B, kemudian D-nya kita tarik ke atas. Tarik ke atas. Maka di sini G, kemudian F-nya, kemudian D, di sini C-nya. Di sini, maaf, di sini E-nya. Di sini C, nah sini C, E, F, G. Maka dia terpisah menjadi dua himpunan bagian dan masing-masing terhubung. Seperti ini, A ke G, kemudian B ke G, B juga ke F, kemudian B ke E, D ke F, kemudian D ke C, kemudian D ke E, A ke C. Seperti ini. Terbagi menjadi dua dan masing-masing itu tidak terhubung, masing-masing pada masing-masing himpunan bagian tidak terhubung. Sepertinya. Nah, ini yang dikatakan graph bipartit. Oke, ini beberapa contoh yang lain. Ini terbagi dua. Kemudian ini terbagi dua. Nah, topologi bintang juga itu nah, ini adalah graph bipartit. Oke. Kemudian representasi graph. Jadi untuk keperluan hitungan kita bisa mengubah graph ini dalam bentuk matriks. Yang pertama ada matriks ketetanggaan atau agensi matriks. Misalkan ada A, itu A IJ. Nah, jadi kita buat matriknya nanti seperti ini. Nilai matrik ini akan bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. Kemudian bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Nah, jadi kita buat matriknya ini simpul bagian kiri, kemudian bagian atasnya simpul, nomor simpulnya. Kalau simpulnya ada 5, berarti 5, ada 4, kemudian 4 juga. Ini 4, simpulnya ada 4. Nah, untuk menentukan nilai matrik ini sesuai dengan ketentuan ini, matrik ketetanggaan. Jadi kalau dia antara dua simpul itu bertetangga,
maka nilainya 1. Tapi kalau tidak, berarti dia simpulnya itu tidak bertetangga, berarti nilainya adalah 0. Nah, untuk 1 ini, karena tidak ada sisi yang menghubungkan 1 dengan 1, maka nilainya adalah 0. Kemudian 1 dengan 2. Nah, ini ada seperti ini. 1 dengan 2 itu bertetangga, karena dihubungkan oleh sisi secara langsung seperti ini. Nah, itu nilainya 1. Kemudian 1 dengan 3 juga bertetangga, nilainya 1. Kemudian 1 dengan 4 tidak bertetangga, berarti nilainya 0. Kemudian 2 dengan 1, 2 dengan 1 bertetangga. Kemudian 2 dengan 0, 2 dengan 1 bertetangga. Kemudian 2 dengan 2, 2 dengan 2 tidak ada juga ini, maka 0. 2 dengan 3 bertetangga. Nah, seperti itu untuk menentukan nilai matriknya. Ini sama. Nah, khusus untuk yang ini karena tidak ada tetangganya, simpul yang 5 ini berarti dia nilainya 0. Nilainya 0 semua. Nah, jadi kalau kita lihat di untuk menentukan nilai matriksnya ini, kalau yang tidak berarah, ketika misalkan antara 1 dengan 2, nilainya 1. Kemudian sebaliknya 2 dengan 1, misalkan simpul X dengan Y, kita anggap ini ada menghubungkan antara X dengan Y, maka nilainya adalah 1. Nah, begitu juga Y dengan X, pasti nilainya juga 1. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang berarah nanti itu agak berbeda. Selain kita melihat ada sisi yang menghubungkan antara dua simpul tersebut atau tidak, kita juga melihat arahnya. Jadi arahnya itu misalkan ada atau tidak sisi yang berasal dari simpul yang satu ke simpul yang lainnya. Nah, nanti tidak berlaku seperti ini. Nah, mungkin saja X, Y-nya itu bernilai 1, bisa jadi YX-nya itu nilainya adalah 0. Nah, bisa jadi seperti itu, karena kita harus melihat arahnya juga. Oke, sekarang kita lihat untuk menentukan yang nomor C ini, simpulnya ada 4, berarti kita buat matriknya 4 kali 4. Kemudian kita cek sisinya, dari 1 ke 1 itu tidak ada, berarti dia 0. Nah, kemudian dari 1 ke 2, kita lihat arahnya ada atau tidak yang arahnya berasal dari 1 ke 2. Nah, di sini ada, maka nilainya adalah 1. Nah, kemudian untuk yang dari 2 ke 1 ada atau tidak. Jadi asalnya 2 kemudian menuju ke 1 ada. Nah, nilainya berarti 1. Nah, sekarang kita lihat yang antara simpul 1 dengan 3. Nah, antara 1 dengan 3 itu
tidak ada sisi yang arahnya berasal dari 1 menuju ke 3. Nah, berarti nilainya 0. Tapi sebaliknya dari 3 ke 1, berasal dari 3 kemudian menuju ke 1, arahnya seperti ini. Nah, maka nilainya adalah 1. Nah, jadi terdapat perbedaan seperti ini. Nah, tidak berlaku seperti yang tidak berarah. Jadi kalau tidak berarah tadi 1 dengan 3 nilainya 1, maka untuk 3 dengan 1 itu pasti sama. Tapi kalau yang berarah kita harus lihat dulu arahnya itu ada atau tidak sisinya yang berasal dari simpul yang satu ke simpul yang lainnya. Nah, seperti ini contohnya. Antara 3 dengan 2 tidak ada yang mengarah berasal dari 3 kemudian menuju ke 2. Tapi yang dari 2 ke 3 ini 2, 3. Nah, itu ada. Berasal dari 2 kemudian menuju ke 3. Kan nilainya 1. Oke, seperti itu. Nah, derajat untuk menentukan derajat tiap simpul untuk graf tak berarah menggunakan rumus seperti ini. Kemudian untuk graf berarah derajatnya ada 2. Jadi ada derajat masuk kemudian derajat keluar. Nah, kalau yang tadi itu adalah untuk menentukan derajatnya setiap simpul itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan matriknya, nilai pada matrik ini. Nah, misalkan untuk simpul 1 berapa jumlahnya? Nah, kita jumlahkan. Jadi cara bacanya itu vertikal ke horizontal. Nilainya adalah 2. Nah, tapi kalau yang untuk yang berarah, derajat untuk simpul yang masuk itu jumlah nilai pada kolom, jadi J. Nah, misalkan mau menentukan derajat masuk untuk simpul 1. Nah, ini kita jumlahkan yang ini. Tuh 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Nah, ini derajat masuk. Nah, sesuai enggak? Kita lihat di sini. Yang masuk ke simpul 1 itu ada 1, kemudian 2. Nah, untuk yang keluarnya itu yang horizontal. 1. Ini 1. Jumlahnya adalah 1. Oke. Nah, kemudian berbeda untuk yang graf berbobot. Jadi kalau graf berbobot ini nilai matrik itu sesuai dengan nilai bobot pada masing-masing sisi. Nah, jadi kalau simpul antara A dengan A itu tidak ada, berarti dia enggak. Nah, tapi kalau
A dengan B itu sesuai dengan bobot pada sisi ini. Jadi AB itu adalah 12. Kemudian B dengan A sama 12. Seperti itu. Nah, ini matrik ketetanggaan. Nah, selain menggunakan matrik ketetanggaan, kita juga bisa merepresentasikan graf ini dalam bentuk matrik bersisian atau insidensi matrik. Akan ada matrik A dengan jumlah baris dan kolomnya sesuai dengan jumlah simpul. Nah, akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Kemudian akan bernilai 0 jika simpul tidak bersisian dengan sisi J. Nah, untuk menentukan matriksnya itu jadi seperti ini. Yang ini adalah simpul, kemudian yang ini adalah sisi. Di sini adalah sisinya. I1, I2, I3, I4, I5. Nah, kalau misalkan antara simpul 1 bersisian dengan I1, berarti nilainya adalah 1. Kemudian simpul 1 dengan sisi I2 bersisian, nilainya 1 juga. Kemudian antara 1 dengan E3, 1 dengan E3 itu tidak bersisian, berarti nilainya adalah 0. 1 dengan E4 itu bersisian, nilainya 1. Kemudian 1 dengan E5 itu tidak bersisian, nilainya 0. Dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian bisa juga dengan senarai ketetanggaan atau adjacency list. Nah, kita buat berupa tabel seperti ini. Itu kolomnya terdiri dari simpul, kemudian simpul tetangga. Kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk yang graf A ini ada 4 simpul, 1, 2, 3, 4. Kemudian simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Kemudian simpul 2 bertetangga dengan 1, 3, dan 4. Kemudian 3 bertetangga dengan 1, 2, 4. 4 bertetangga dengan 2 dan 3. Nah, untuk yang B-nya 1 dengan 2 dan 3, 2 dengan 1 dan 3, ini 2 bertetangga dengan 3, 1 dan 3, kemudian 3 bertetangga dengan 1, 2 dan 4, kemudian 4 bertetangga dengan 3. Nah, untuk yang 5 ini karena dia terisolasi, berarti kita buat seperti ini. Nah, untuk yang berarah, ini yang kita lihat adalah simpul terminal. Nah, itu jadi dari simpul 1 ada atau tidak, atau dia menuju ke simpul yang mana. Nah, ini 1 menuju ke 2. Kemudian 2 itu menuju ke 1, menuju ke 3, kemudian menuju ke 4. Nah, 3 itu cuma ada 1 yang berasal dari 3, kemudian arahnya kemana? Tujuannya itu ke 1, maka di sini adalah 1. Nah, kemudian yang 4 arahnya kemana? Terminalnya adalah ada yang kedua, kemudian ada yang ketiga. Nah, seperti itu untuk yang senarai ketetanggaan. Oke, kemudian graf isomorfik. Nah, graf isomorfik ini adalah graf yang sama, tapi secara geometri bentuknya itu berbeda.
Nah, itu disebut isomorfik. Ini ada contoh, ada matriknya seperti ini. Dari matrik ini kita gambarkan grafnya. Nah, dapatlah grafnya seperti ini. Bentuknya secara geometris berbeda, tapi ternyata ini adalah merupakan graf yang sama. Nah, karena dikatakan isomorfik itu jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya, antara sisi-sisi keduanya, sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Nah, ini. Jadi jumlah sisinya sama, kemudian jumlah simpulnya sama, kemudian dia berkorespondensi satu-satu. Nah, jadi kalau ini seolah-olah kita hanya menggeser-geser saja. Nah, ini kalau kita tarik dua ini ke atas, dia berubah jadi seperti ini. Nah, itu yang dikatakan isomorfik. Jadi sebenarnya antara dua graf ini itu bentuknya beda, tapi dia graf yang sama. Nah, contoh-contoh yang lain, ini misalkan antara G1 dengan G2, ini isomorfik. Isomorfik, walaupun nama simpulnya berbeda, tapi dia berkorespondensi satu-satu. Nah, kalau misalkan yang 4 ini kita tarik ke sini, nah, dia berubah jadi seperti ini. Jadi 4 berkorespondensi, 1 berkorespondensi dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, kemudian 4 dengan D. Nah, tapi antara G1 dengan G3 itu tidak isomorfik. Walaupun jumlah simpulnya sama. Tapi jumlah sisinya berbeda. 1, 2, 3, 4. Ini ada 6 sisi. Nah, itu ya. Nah, yang antara G1 dengan G2 ini juga isomorfik. Jadi kalau kita pindahkan ini ke sini, D ini kita tarik ke sini, maka dia jadi seperti yang sebelahnya. Nah, itu jadi isomorfik itu adalah, bisa juga kita lihat dari matriknya ini. Kalau kita buat matriknya, G1 dengan G2 ini dia nilai matriknya sama. Nah, jadi X berkorespondensi dengan A, kemudian B dengan Y, jadi B dengan Y. Nah, jadi kalau kita putar ini ke sini, ya jadi seperti ini. Kemudian C dengan W, C dengan W, C dengan P, dan E dengan Z. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contoh lagi yang isomorfik. Kemudian yang ini juga isomorfik. Nah, jadi yang isomorfik ini dia jumlah simpulnya sama, kemudian jumlah sisinya sama, kemudian juga masing-masing derajat simpul itu juga sama. Nah, kalau 3 itu terpenuhi, itu adalah isomorfik. Tapi terkadang
itu juga tidak menjamin kita juga perlu analisis secara visual. Karena ada kemungkinan dengan 3 ketentuan itu jumlah sisinya sama, jumlah simpulnya sama, kemudian jumlah derajat simpul yang sama juga, tetapi secara visual kita juga harus lihat karena ada kemungkinan dengan ketentuan seperti tadi ternyata secara visual itu tidak isomorfik. Nah, jadi selain kita melihat jumlah sisi, kemudian jumlah simpul, kemudian derajatnya, kita juga harus memeriksa secara visual untuk menentukan apakah antara graf tersebut isomorfik atau tidak. Oke, untuk materi sampai di sini, nanti ada latihan yang dicoba. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai graf. Pertemuan hari ini kita lakukan akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.